Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Sebagaimana yang ada pernah diusulkan oleh sebagian di antara kita agar pada kajian bulan Ramadan ini antara lain adalah menyampaikan tafsir atau penjelasan dari surat-surat yang sehari-hari kita baca. Walaupun saudara sudah bisa membaca sendiri, ya, karena di zaman yang modern ini, zaman yang sudah canggih ini, sudah banyak para ustadz, para kiai, para ulama, para mubaligh yang mengirimkan konten-konten video-video TikTok dan sebagainya, ya, yang berisi nasihat-nasihat, pengetahuan tentang agama Islam ini. Tapi saya ingin mengajak kepada saudara sekalian, mari kita mengenal Al-Quran lebih dekat lagi. Karena ashabul Quran, sahabat Al-Quran itu punya kedudukan yang khusus di sisi Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'an, ahli Al-Quran, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran, orang-orang yang mengetahui Al-Quran, itu adalah ahlullah, ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Katakanlah begitu, kalau ahlun itu diartikan keluarga, karena dalam bahasa Arab boleh ahlun itu berarti keluarga. Tapi di sini maksudnya ahlinya Allah wa khassatuhu, dan orang-orang khususnya. Orang-orang khusus di hadapan Allah, VVIP-nya, tamu-tamunya Allah, VVIP-nya Allah. Oh, itu nyaman benar tuh kalau kita bisa menduduki kedudukan itu. Oh, jangankan kita menjadi orang-orang yang berada di dekat Allah di hari kiamat, di hari akhirat kelak, ya. Di dunia ini saja orang kalau berada di lingkaran presiden, nyaman itu. Nyaman di dunianya ini. Duitnya banyak, apa-apa mudah, fasilitas selalu dinomorsatukan. Mau lewat saja orang lain suruh minggir. Tuh, ya. Tapi nanti di akhirat orang-orang kayak gitu tadi, kalau tidak beriman kepada Allah, saya ulangi ya, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan ini, gak ada gunanya semua itu. Semua fasilitas duniawi ini gak ada gunanya. Kalau kita semua tidak menjadi orang-orang yang hidup beramal dengan Al-Quran. Ya, dan itulah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kalau sampai orang Islam ini semuanya berpegang teguh pada Al-Quran, mereka takut sekali itu. Makanya mereka bikin segala macam acara, segala macam kegiatan untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Itu, ya. Mari kita lihat surat yang terakhir dari Al-Quran, nomor urutnya, yaitu nomor urut 114. Semuanya sudah hafal ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita hafal semua ini. Ya, cuma di sini adalah pelajarannya hari ini tafsirnya. Tafsir itu artinya penjelasan suratin nas, surat An-Nas. Jadi penjelasan dari surat An-Nas. An-Nas ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, wahia makiyatun au madaniyatun.
dia ini termasuk surat yang tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah atau yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan bahwa ini surat Madaniyah, turunnya di Madinah ini, bukan di Mekah. Nah, mana yang benar? Ya wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu dengan yang benar. Ya kita cukup mengetahui saja. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan ini surat Madaniyah, turun ketika Nabi kita disihir oleh orang Yahudi. Jadi Nabi itu pernah disihir. Itu menurut hadis yang sahih. Walaupun orang Syiah tidak percayai. Orang Syiah itu tidak percaya kalau Nabi itu pernah disihir. Enggak mungkin Nabi kok, Rasul kok disihir. Mereka enggak percaya karena mereka tidak mempelajari hadisnya Imam Al-Bukhari. Mereka tidak percaya pada hadisnya Bukhari. Mereka punya hadis sendiri. Orang Syiah itu konon begitu. Saya cuma dengar-dengar, baca-baca saja ya. Saya tidak pernah mengenal dekat mereka dan bagi saya tidak perlu dekat dengan mereka. Jadi yang penting adalah sebagian ulama ada yang mengatakan surat ini Madaniyah, sebagian yang lain mengatakan Makkiyah. Wa ayatuha sittun, dan ayatnya ini jumlahnya ada 6. Ya, bunyi suratnya sudah pada hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, kita lihat penjelasannya langsung ke sini. Ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Bunyi ayatnya, kul, katakanlah. Maksudnya apa? Ini Allah yang bicara, Allah yang berkalam. Baru belakangan ini orang suka mengatakan Allah berkalam. Saya tetap Allah berfirman atau berbicara. Enggak apa-apa. Memang Allah berbicara kok, berfirman kok. Orang mau yang berkalam ya enggak apa-apa, silahkan. Jadi kul, katakanlah, ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tafsir At-Tabari, ya, tafsir yang ditulis oleh ulama yang meninggal tahun 310 Hijriah, sekarang sudah tahun 1444 Hijriah, berarti sudah 1100 tahun yang lalu. Penulis kitab tafsir ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, makanya tafsirnya dikenal dengan tafsir At-Tabari, ya. Jadi kata Imam Tabari, yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang maha tinggi, zikruhu sebutannya, Allah yang sebutannya maha tinggi, berfirman li nabiyhi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman kepada Nabi, kul, katakanlah, ya Muhammad, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. A'udzu artinya aku berlindung. Loh, gampang toh? Al-Quran itu gampang, Pak. Enggak seperti bahasa Inggris, enggak seperti bahasa Mandarin, enggak seperti bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa yang lain. Al-Quran itu gampang. Kul, katakanlah. Loh, gampang ini, sampai ingat-ingat aja sudah. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Nih, a'udzu diartikan astajiru, aku berlindung. Sama saja nih, astajiru dengan a'udzu sama, ya. Jadi birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, kepada Robnya manusia. Ya, Allah itu Robnya manusia. Apa yang dimaksud dengan Robnya manusia di sini? Nah, Imam yang tulisannya hitam ini tafsir Al-Qurtubi. Saya milih yang ini untuk menjelaskan kalimat ini. Saya sudah baca semuanya, tapi saya pilih ini yang bagus ini, ya. Allah itu Rabbin nas, pemelihara manusia, Robnya manusia. Allah itu Rabbun nas. Kalau kita biasa baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, kepunyaan Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Jadi alam kan ada banyak, bukan hanya alam dunianya aja.
ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam manusia, ada alam yang lainnya lagi yang kita tidak tahu. Ya. Jadi Tuhan dari seluruh alam itu adalah Allah. Ya. Di sini yang dimaksud dengan Rabbin Nas, yaitu Allah itu malikuhum, pemiliknya manusia. Manusia ini miliknya Allah semuanya. Kita punya anak pun milik Allah. Kita punya istri itu juga milik Allah. Kita punya suami itu juga milik Allah. Bahkan semua yang ada pada kita, pada diri kita itu semuanya itu milik Allah. Wa muslihu umurihim, dan Allah itu adalah Rabbun Nas, maksudnya wa muslihu, yang memperbaiki, yang membaguskan umurihim, segala perkara mereka, segala urusan mereka. Jadi kalau kita berurusan, urusan kita baik, ya, hasilnya baik sesuai dengan yang kita kehendaki, ketahuilah yang membuat urusan Anda baik itu Allah. Bukan Anda, bukan kamu, bukan antum. Ya, itu yang harus kita yakini. Kita harus kita yakini yang seperti itu. Allah itu adalah Rabbin Nas. Kalau kata guru saya, kata-kata Rabbun itu ada 4 makna. Pertama, artinya Rabbun itu pemilik. Ya. Yang kedua, Rabbun itu pendidik. Yang ketiga, Rabbun itu pencipta manusia, pemilik manusia, pendidik manusia, dan yang keempat satu lagi, pemelihara manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia, kemudian dia memelihara manusia itu, walaupun secara lahiriah yang memelihara itu ibunya. Ibu dari si manusia tadi yang memelihara. Tapi sesungguhnya Allah ikut campur di situ, yang saudara tidak pernah menyadari itu. Ya. Kemudian Allah itu juga selain memelihara, mencipta, memelihara, ya, dia mendidik. Secara kasat mata, secara lahiriah kita melihat yang mendidik anak-anak kita ya guru-gurunya. Guru-guru TK-nya, guru-guru SD-nya, guru-guru SMP-nya, SMA-nya, mungkin dosen-dosennya. Tapi ketahuilah Allah ada di sana ikut campur. Ya, tangan Allah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah ada di sana dalam memelihara manusia. Jadi dia pemelihara manusia, pendidik manusia. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan Rabbun Nas adalah malikuhum wa muslihu umurihim. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, zakara, Allah menyebutkan annahu Rabbun Nas, bahwa dia adalah Tuhannya manusia atau pemelihara atau pemilik atau pendidik manusia tadi. Wa ingkana, walaupun sesungguhnya adalah Rabban, Allah itu adalah Tuhan li jami'il khalqi. Ya, sebenarnya Allah itu bukannya Tuhannya manusia, Tuhan seluruh makhluk itu Allah. Tapi kenapa di sini Allah tidak bilang Qul a'udzu birabbil khalqi, kok enggak bilang begitu? Nanti di surat berikutnya ada. Qul a'udzu birabbil falaq, ada. Ya, kalau di sini qul a'udzu birabbin nas, aku katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Tuhan yang memiliki manusia, yang membaikkan, membaguskan segala urusan manusia. Dan sesungguhnya Allah dikatakan dalam ayat sebagai Tuhannya manusia, padahal sesungguhnya dia adalah Tuhan untuk seluruh makhluk. Alasannya li amro, ini ada 2 alasan. Kenapa Allah bilang dia adalah Tuhannya manusia, enggak bilang Tuhannya seluruh makhluk? Ahadihima, salah satu dari kedua alasan tersebut adalah li annan nas mu'azzamun. Kenapa Allah mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Padahal dia bukan Tuhannya manusia saja, Tuhannya malaikat juga Allah, Tuhannya iblis itu juga Allah, Tuhannya bangsa jin itu juga Allah, Tuhannya tumbuh-tumbuhan itu juga Allah, Tuhannya bangsa hewan itu juga Allah, Tuhannya matahari, bulan, bintang, segala planet yang ada itu juga Allah. Kenapa Allah tidak bilang Tuhannya seluruh makhluk? Dia hanya bilang Tuhannya manusia. Karena alasannya Allah itu mengagungkan manusia. Manusia itu dihormati, diagungkan oleh Allah.
Sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna itu ya manusia itu. Jadi manusia itu lebih sempurna daripada malaikat sebetulnya. Karena malaikat itu tidak mengenal dosa. Sementara manusia itu mengenal dosa. Makanya malaikat nggak ada yang berdosa karena mereka tidak tahu dosa. Taunya itu berbuat baik, beramal baik, taat sama Allah. Apa yang diperintah Allah, dia pasti kerjakan. Itu manusia, itu malaikat. Ya, kalau kita kan enggak, kita tahu perintah Allah, kita tidak laksanakan. Kita tahu itu dilarang oleh Allah, malah kita kerjakan. Kalau malaikat dilarang Allah sudah, malah nggak akan berani dia. Ya, jadi Allah itu mengagungkan manusia. Fa'alama, lalu Allah memberitahu bidzikrihim dengan menyebut mereka manusia tadi, annahu bahwasanya dia Allah adalah Rabbun lahum. Allah adalah Rabb untuk mereka, Tuhan untuk mereka. Wa in uzzimu, walaupun ada juga manusia yang diagungkan. Di antara manusia ini ada yang mengagung-agungkan manusia. Baru aja kemarin saya baca tulisan, nggak tahu itu benar apa salah, berita. Ini loh akhlak yang baik sudah ditunjukkan oleh siapa tuh? Marsekal siapa disebut namanya? Marsekal itu pangkat paling tinggi di bidang TNI Angkatan Udara. Ya. Dia berlutut di hadapan presiden. Wah. Ya Allah. Berlutut di hadapan presiden itu katanya itu akhlak yang mulia, Pak. Berlutut itu di hadapan Allah. Kita mau sujud itu loh, berlutut dulu terus delosor, kata orang Solo. Delosor tuh muka kita ini taruh ke tanah. Itu akhlak yang mulia itu begitu. Jangan sama manusia. Tapi ya udahlah, orang nggak tahu kenapa ngomong begitu. Nah sudah ya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, li'annahu, karena Allah itu amaro, memerintahkan bil isti'adzati, untuk berlindung min syarrihim, dari keburukan mereka. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Nanti di belakangnya. Fa'alama, lalu Allah memberitahukan bidzikrihim, dengan penyebutan mereka, annahu, bahwa dia huwallazi, dialah Allah yang yu'idzu, selalu melindungi minhum, terhadap mereka. Jadi kalau manusia dalam kecelakaan pesawat misalnya, pesawatnya jatuh hancur, berkeping-keping, terbakar, tapi masih ada penumpangnya yang selamat, dan kebetulan bayi lagi yang selamat, kan pernah terjadi itu ya. Ya. Ada salah satu penumpang yang selamat dan itu ternyata bayi. Kenapa dia bisa selamat? Ya itu Allah yang melindungi si bayi itu tadi. Ya, jadi itu kita pun bisa terlindung dari segala macam penyakit, kita terlindung dari penyakit COVID ya. Udah COVID sudah nggak ada. Udah ada konser dari Korea kok datang ke GBK. Pas saya ada di Jakarta itu, tapi saya tidak nonton, Pak. Pak, konser apa itu, pink apa itu, Blackpink atau apa itu, konser artis Korea itu. Alah, anak-anak muda tuh gandrungnya sama orang-orang begitu tuh. Padahal dari tangan tuh jingkrak-jingkrak nggak karuan gitu kok. Bagusnya di mana sih itu? Ya, tapi mereka pada berbondong-bondong itu dan nggak pakai masker semua itu. Kumpul-kumpul di GBK itu, Gelora Bung Karno kalau nggak salah ya. Ribuan orang. Diizinkan oleh Pak Presiden melalui menteri-menterinya. Begitu mau buka bersama, Presiden pidato. Ya, semua pejabat, ASN, semua kementerian sebaiknya jangan mengadakan buka bersama. Karena kita masih berada dalam situasi peralihan dari pandemi kepada endemi katanya. Nah, Pak, kok ngurusin ngoten niku to, Pak. Mau durusi rakyatnya sampeyan niku lho, akeh sing ora iso mangan, Pak. Banyak yang enggak bisa makan rakyat kita itu. Masih banyak itu, ya. Kenapa ngurusin buka bersama? Biar aja orang buka bersama, orang beribadah kok. Malah dilarang. Giliran artis Korea datang dibiarkan. Nanti sebentar lagi ada pertandingan sepak bola U21 apa berapa itu. Ada perwakilan dari Israel mau masuk Indonesia. Sebagian muslimin menolak kedatangan mereka. Tapi pemerintah mengizinkan. Ya, FIFA mengizinkan.
Ya wes karepmu situ, itu bukan urusan kita Pak. Cuma kita ketahui saja, gitulah kelakuan manusia yang tidak pernah mempertimbangkan antara dia dengan Allah Tuhannya. Ya, nah, Allah itu ada. Katakanlah wahai Muhammad, ya, qul a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Terus yang ayat yang kedua, malikin nas. Jadi malikin nas, ini kata-kata malik ini adalah badal dari Robnya. Di ayat yang pertama itu Allah mengatakan kepada Nabi, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Di sini ada kata-kata bi robbi karena ada bi, lalu robbun berubah menjadi robbin. Dari robbin berubah menjadi bi. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin, makanya robbinnya hilang menjadi robbinas. Nah, terus di belakangnya malikin nas, robbin nas. Yang kedua malikin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada malikin nas. Allah menyebut dirinya, pertama dia sebagai Tuhannya manusia, yang kedua dia Allah sebagai rajanya manusia, Malik. Dibaca pendek ini, walaupun boleh juga dibaca panjang, tapi jumhur ulama membacanya pendek. Malikin nas, raja manusia. Kenapa Allah menyatakan dirinya sebagai raja manusia? Yaitu diterangkan Imam Ibnu Jarir, wa huwa maliku jami'ul khalqi. Padahal dia Allah adalah raja seluruh makhluk. Makhluk yang namanya semut itu Pak, yang suka mengganggu kita, suka menggigit kita itu. Ya, kalau lagi kesasar masuk ke dalam ke badan kita, masuk ke ketiak kita, gigit dia, cekut gitu. Aduh, apa ini? Oh, semut ternyata. Kesasar dia. Kenapa bisa sampai ke ketiak ini? Gitu. Ya, dia nggak tahu jalan, sesat. Jadi semut itu ada rajanya Pak. Ada raja semut itu ada. Nah, demikian juga manusia. Manusia itu ada rajanya. Arab Saudi itu loh, pemimpin tertingginya itu raja, bukan presiden. Ya, tapi Allah menyatakan dirinya sebagai malikin nas. Kenapa? Wa huwa maliku jami'il khalqi, padahal dia adalah raja seluruh makhluk. Insihim, baik bangsanya, bangsa manusianya mereka, wa jinnihim, dan bangsa jinnya mereka. Jadi makhluk Allah yang bangsa manusia, rajanya adalah Allah. Makhluk Allah yang bangsa jin, rajanya juga Allah. Tapi di sini Allah menyebut malikin nas. Allah tidak menyebut malikin jin, enggak begitu. Malikil jin, enggak bilang begitu. Allah adalah rajanya bangsa jin, enggak ada ayat Tuhan bunyinya begitu. Allah adalah rajanya manusia. Kenapa Allah bilang dia adalah rajanya manusia? Bahkan padahal dia adalah raja seluruh makhluk, baik bangsa manusianya maupun bangsa jinnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua makhluk ini rajanya adalah Allah. I'laman minhu, ini adalah sebagai pemberitahuan dari Allah. Bidzalika, dengan pemberitahuan itu, mangkana, barang siapa yang dia adalah yu'adzibun nas, barang siapa ada di antara makhluk ini yang mengagungkan manusia, ta'zimal mu'minina rabbahum, seperti mengagungkannya orang-orang beriman terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah. Ya, kalau ada manusia yang mengagungkan manusia seperti orang-orang beriman mengagungkan kepada Allah, ketahuilah annahu, bawahnya dia Allah adalah maliku, raja dari man yu'azzimuhu, orang yang mengagungkan manusia. Jadi saya bilang tadi, ada orang yang musiknya sujud tuh hanya kepada Allah, tapi dia ada manusia yang sujud kepada Pak Presiden Jokowi. Dulu pernah ada dulu remaja, dia sujud kepada Pak Jokowi, jangan dihukum karena dia melakukan penghinaan kepada presiden waktu dia sujud di depan Pak Jokowi. Itu tidak boleh Pak, nggak boleh kita sujud sama manusia, itu nggak boleh, siapapun dia, orang tua kita sekalipun, dia ibu kita atau bapak kita yang melahirkan kita, ibu kita yang melahirkan kita, bapak kita yang memelihara kita, menyayangi kita, mencarikan nafkah kita, tidak boleh kita sujud kepada kedua orang tua kita, apalagi bukan orang tua. Manusia yang dimuliakan setelah Allah, bukan mas, saya salah, yang diagungkan oleh manusia setelah Allah, yang dimuliakan oleh manusia setelah Allah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sesudah Nabi Muhammad SAW, ya kedua orang tua. Presiden itu nomor 3. Orang tua dulu didahulukan. Kalau orang tuanya, ibunya bilang, nak kamu pergi ke sana, presiden bilang, kamu hari ini ke sana,
Maaf Pak Presiden, ibu saya menyuruh saya begini, bapak saya menyuruh saya begini. Presidennya harus ngalah. Oh ya sudah, kamu berangkat, ikuti orang tuamu. Harus begitu. Ya. Jadi itu pelajaran dari Islam. Kalau pelajaran dari Pancasila nggak tahu aku ya. Jadi dia Allah adalah Malikku, rajanya man yu'azzimuhu, orang yang memuliakan manusia, yang mengagungkan manusia. Wa anna dzalika fi mulkihi, dan Allah memberitahukan yang demikian itu fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, wa sultanihi, dan di dalam kerajaannya, wa sultanihi, dan dalam kekuasaannya. Tajri alaihi qudratuhu, selalu berjalan padanya kekuasaan Allah. Jadi dalam seluruh alam ini, di seluruh alam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berjalan kekodarnya Allah. Kekuasaan Allah itu berjalan di sana. Maka jangan pernah kita ini lepas dari Allah. Kita mau apa-apa itu selalu baca bismillah. Mau nyupir mobil baca bismillah, mau naik motor baca bismillah, mau keluar rumah baca bismillah, masuk dalam rumah baca bismillah, mau masuk masjid baca bismillah. Mau keluar masjid baca, sebut nama Allah juga. Ya, mau naik pesawat baca bismillah, mau menyetir pesawat, mau nyetater mobil baca bismillah. Itu karena apa? Nanti Allah akan melindungi kamu kalau ada apa-apa. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin lagi diributin orang. Orang perjalanan pas hari raya Nyepi berangkat dari Denpasar, pesawat baru ini, Superjet namanya, terbang dari Denpasar ke Jakarta. Di atas sana AC-nya mati Pak, 2 jam itu. Penumpang gerah ke sumuk kalau bahasa Jawanya sumuk. Orang sini bilang apa? Hah? Kepanasan lah, pencucuran keringat, marah-marah mereka. Lah wong mesinnya mati gimana? Yang perbaiki nggak ada di situ, bisa memperbaiki AC-nya pesawat. Ya sudah turun dengan ya itu tadi. Itu satu. Yang kedua kejadiannya sama, meninggalkan Denpasar, Bali menuju Jakarta, terus harusnya bukan menuju ke Solo, tapi nggak bisa. Tiba-tiba ada lampu indikator menyala, tanda bahaya. Langsung pilotnya turun, bukan di Solo, di Jogja. Nah itu loh Pak. Makanya kalau kita mau naik pesawat, berdoa. Jangan mengandalkan ini pilot ini, pilot hebat, omong kosong itu. Nanti kalau kamu puji-puji itu pilot, kalau jatuhkan pesawat sampean tuh. Beberapa kali kejadian tuh, pesawat nabrak gunung salak itu, pesawat Rusia, Sukhoi ya, yang mau dibeli Indonesia itu, nggak jadi beli karena apa? Pas dites oleh pilot yang paling berpengalaman, nabrak gunung. Yang kedua, yang itu Air Asia itu, yang masuk ke dalam laut di dekat Pangkalan Bun semalam itu pilot senior sekali itu. Makanya jangan. Kita naik pesawat, kita tetap berlindung kepada Allah. Baca doa, sungguh-sungguh. Ya, supaya apa? Ya supaya selamat. Kalau nanti selamat, kalau saudara sudah dilindungi oleh Allah, Allah akan buat Anda selamat di dalam segala keadaan, ya. Jadi tadi sini ya, wa annahu aula bitaqdim, dan bahwa Allah itu lebih patut untuk diagungkan, wa ahaqqu bita'abbudi, dan Allah itu lebih berhak untuk diibadahi, disembah, lahu baginya, untuknya, mimman, daripada orang yang yu'azzimuhu, orang lain mengagungkan dia, daripada manusia yang diagungkan oleh manusia, wa yata'abbadu lahu, dan daripada manusia yang menyembah kepada manusia yang lainnya. Jadi ada manusia menyembah manusia itu ada. Yang namanya menyembah itu apa sih? Ta'abbud, menyembah itu apa sih? Menyembah itu ibadah, itu artinya ketaatan. Ibadatun itu adalah ta'atun. Jadi kalau kita taat kepada manusia tanpa reserve, berarti kita sudah menyembah dia sebagai Tuhan. Dan itu syirik, dosa besar sampean. Jangan mentaati manusia tanpa reserve, tidak boleh. Min ghairihi, dari selain Allah, minan nas, di antara manusia ini. Jadi Allah itu yang lebih patut untuk dimintai perlindungan. Wa inna maqala, dan sesungguhnya tiada lain. Ini tafsir Al-Baghawi, kalau tadi tafsir Ibnu Jarir. Tafsir Al-Baghawi mengatakan, tafsir Al-Qurtubi mengatakan, Malikin nas, Allah itu adalah raja manusia, li anna, karena finnas, di antara manusia, may ya'budu ghairahu, ada manusia yang menyembah selain Allah. Makanya karena ada manusia yang menyembah manusia sebagai rajanya, disembah-sembah. Sampai kalau di Jawa dulu Pak, orang masuk keraton itu nggak boleh jalan kaki Pak,
jalannya merangkak, Pak. Ini tak kasih contoh mungkin. Jadi kalau kalau jalan itu gini, Pak. Gini, Pak. Merangkak. Tahu merangkak ya? Berangkang. Kalau bahasa Jawanya berangkang. Itu di Keraton Solo sampai hari ini masih begitu. Jadi orang kalau masuk kepada rajanya itu, ke tempat raja, jangan jalan kaki. Jalannya seperti merangkak gitu. Itu. Nah, padahal enggak pantas seperti itu sebenarnya. Enggak biasa saja lah. Raja itu manusia biasa, makan nasi sama dengan kita. Bisa mati juga dia. Ada lagu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, orang biasa mati. Ada tuh anak nyanyi gitu kan ya. Bos apa sih nyanyi itu? Bener nih orang ini. Lalu penyanyi enggak terkenal tapi omongannya bagus itu. Nasihat. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang cantik mati, orang jelek mati, pejabat mati, rakyat juga mati. Ya itu benar itu. Jadi Allah menyebut sebagai Malikin Nas, li'anna fin nas may ya'budu ghairahu fa dzakara annahu ilahuhum wa ma'buduhum. Maka Allah menyebutkan bahwasanya Dia adalah Tuhannya mereka dan yang disembah oleh mereka, yang seharusnya disembah oleh manusia. Bukan manusia yang menyembah manusia, bukan manusia menyembah manusia. Wa annahu alladzi yajibu, dan sesungguhnya Dia Allah adalah yang mewajibkan ayyusta'adzu, bahwasanya dimintai perlindungan bihi dengannya, dengan Allah, wa yulja'u ilaihi, dan dimintai keselamatan ilaihi kepadanya. Dunal muluk, bukan para raja-raja, wal udhama, dan bukan juga para pembesar-pembesar. Jadi kalau kita berlindung, jangan kepada pembesar, jangan kepada raja-raja di antara manusia ini. Minta perlindungan itu kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas, Dialah Tuhannya manusia. Jadi kita diajari oleh Allah, jangan minta perlindungan kepada para raja, jangan minta perlindungan kepada para pembesar. Lalu para pembesar-pembesar saja pada ditangkap KPK itu, pembesar-pembesar kantor pajak itu. Jadi di kantor pajak ini sedang heboh ini. Ada transaksi tidak jelas sebesar 300, berapa triliun, Pak. Itu uang siapa itu? Uangnya pejabat Menkeu itu, Pak. Kementerian Keuangan dari perpajakan itu. Dan dari bea cukai itu. Masya Allah. 300 triliun itu enggak sedikit loh, Pak. 1 triliun aja banyak sekali kok. Masya Allah. Rakyatnya masih banyak yang susah makan. Di sana yang ketangkap di Grand Indonesia kemarin ada anak SMA itu bawa duit 25 juta di tasnya. Terus bawa segala macam kartu kredit. Masya Allah, anak SMA dibawa kartu kredit. Ya itu karena turah duit, karena kebanyakan uang jadi bingung mau taruh di mana. Kalau kita ini kurang duit, tapi nggak pernah mengeluh ya. Alhamdulillah. Masih bisa buka bersama, masih bisa senang-senang makan bersama. Ya setiap sore. Nanti sore kita makan bersama lagi kan? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan enak yang dimakan ya. Enak atau enggak enak, pokoknya itu kita makan. Karena yang bersedekah itu dia mencari ridho Allah, dan kita yang menikmati juga mencari ridho Allah. Kita sama-sama. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah menyebut pada ayat yang ketiga, ilahin nas. Pertama, Rabbin nas. 2, Malikin nas. 3, ilahin nas. Dia adalah sesembahannya manusia. Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai ilahin nas, sesembahannya manusia? Yaqulu, Allah berfirman, Dia adalah ma'budin nas. Sesembahannya manusia artinya yang disembah oleh manusia. Ma'bud artinya yang disembah. Kalau abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah. Allah adalah ma'budin nas, malikin nas, ilahin nas, maksudnya ma'budin nas, yang disembah manusia. Alladzi, yang lahu, milik Dia, milik Allah lah, al ibadatu, segala ibadah, semua peribadahan kita itu milik Allah, harus ditujukan untuk Allah, karena segala ibadah kita itu kepunyaan Allah. Kita melakukan ibadah, baik itu sholat, ngaji seperti sekarang ini, atau nanti sore kita buka bersama, ya, yang memasak itu dia beribadah itu, yang memberikan duitnya untuk dibelanjakan itu dia beribadah kepada Allah itu,
ya, dan yang mengatur makanannya, menata, menyiapkan segala macam, dan yang juga yang makan buka puasanya tadi, yang sedang puasa dan memakan hidangan tadi, itu juga sedang menyembah kepada Allah, melaksanakan peribadahan. Yani peribadahan dalam hal berpuasa kemudian berbuka puasa. Itu segala ibadah itu hanya milik Allah. Duna kulli syai'in siwahu, bukan milik segala sesuatu selain Dia. Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, hadhihi salatu sifatin. Inilah 3 sifat min sifati Rabbi, dari sifat Tuhan. Azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Yaitu sifat ar-rububiyah, sifat ketuhanan, wal mulk, dan sifat raja, wal ilahiyah, dan sifat yang disembah. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai Rabbin Nas, itu ketuhanan itu milik Allah. Kemudian raja, kerajaan, kekuasaan itu juga milik Allah. Ya, kemudian ilahiyah, ketuhanan itu juga milik Allah. Jadi penyembahan, peribadahan itu juga milik Allah. Fahuwa, maka Dia Allah Rabbu kulli syai'in, Dia Allah adalah Tuhannya segala sesuatu, wa malikuhu, dan rajanya segala sesuatu atau pemilik segala sesuatu, wa ilahuhu, dan Allah adalah Tuhannya segala sesuatu. Fa jami'ul khalqi, kata Ibnu Katsir, ya, maka seluruh makhluk, fajami'ul asya, maka segala sesuatu, seluruh segala sesuatu, fajami'ul asya, maka seluruh segala sesuatu seluruhnya itu makhlukatun, adalah makhluk lahu, bagi Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu semuanya makhluk yang tidak boleh disembah, tidak bisa dimintai perlindungan. Jadi kita berlindung nomor 1 kepada Allah. Itu secara langsung dulu. Lalu kita berusaha. Kita minta perlindungan pada Allah dulu. Lalu kita kemudian datang orang. Pak, saya dapat masalah, Pak. Datang sama sahabat kita yang kebetulan polisi. Pak, saya kena masalah, Pak. Kenapa? Saya ditilang. Gak bawa SIM. Terus SIM-nya saya diambil sama Pak polisi. Saya minta tolong lah, ambilkan SIM saya itu. Misalnya begitu. Kita minta tolong sama polisi. Gak apa-apa. Itu ikhtiar kita. Bisa, Dek. Tapi bayar, Dek. Ya sudah, nggak apa-apa. Bayar nggak apa-apa, yang penting SIM-nya balik, itu aja. Nah, namanya terhukum kok. Sudah, kembali ke sini ya. Kemudian mamlukatun abidun lahu, Allah adalah raja, ya, sebagai raja, abidun lahu, penyembahan, peribadahan atau penyembahan itu miliknya. Fa amara, lalu Allah memerintahkan al-musta'idha, orang untuk berlindung, ayyata awada, agar dia berlindung, bil muttasifi bihadhihi sifat, dengan yang mempunyai sifat dengan sifat-sifat ini. Jadi kita berlindung kepada Allah karena Allah tempat yang paling baik untuk berlindung, ya. Kemudian innama qala ilahin nas, kata Imam Qurtubi, sesungguhnya Allah menyebut dirinya sebagai Tuhannya manusia, li'anna finnas, karena di antara manusia ini may ya'budu ghairahu, ada orang yang menyembah selain Allah. Ada manusia yang menyembah selain Allah, menyembah jin, menyembah keris, ya, menyembah kerbau, ya, namanya Kiai Selamet. Masya Allah, di Solo sana ada Kiai itu, Pak Amir tuh pernah lihat tuh. Kiai Selamet, kukira Kiai itu orang, ternyata kerbau. Masya Allah, ini saya orang Solo juga, tapi saya nggak pernah itu menyembah Kiai Selamet itu. Ya, jadi di antara manusia ada yang menyembah selain Allah, maka Allah menyebut ilahin nas, sesembahan manusia itu bukan selain Allah, ya Allah itu saja. Pada karo, lalu Allah menyebut annahu ilahuhum, bahwa Allah adalah Tuhan mereka, wa ma'buduhum, dan yang disembah oleh mereka manusia, wa annahu, dan bahwa Allah alladzi yajibu, ya dialah yang mewajibkan ayyusta'adza, untuk dimintai perlindungan bihi dengannya, wa yulja'a ilaihi, dan untuk diminta keselamatan ilaihi kepadanya, dunal muluk wal mudhama, sama selain para raja dan para pembesar. Jadi kalau minta perlindungan, jangan kepada raja-raja, jangan kepada para pembesar, tapi kepada Allah. Berlindung dari apa yang diajarkan oleh Allah, agar kita selalu berlindung setiap hari. Kita baca surat ini setiap hari, Pak, pagi dan petang. 3 kali, habis subuh gini baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, dari Qul huwallahu ahad dulu.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu tiga kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu baca 3 kali juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Kita diajari oleh Allah untuk berlindung min dari syarri keburukan atau kejahatan al-waswas, setan yang membisik-bisikan, pembisik-pembisik, al-khannas yang selalu bersembunyi. Ya, yang selalu bersembunyi atau yang selalu menunggu kesempatan. Itu kerjaannya setan, menunggu kesempatan. Ini waktunya ngaji. Aku mau ganggu orang yang ngaji ya. Biar dia enggak dengarkan Pak Sugeng ngomong itu. Tidur. Matanya ditiup sama setan. Ngantuk dia. Jangankan kita, kiai aja bisa ngantuk kok, Pak. Ya, ustaz aja bisa ngantuk kok, apalagi sampean. Cuma dengarkan. Yang enggak bisa ngantuk aku ini loh yang ngomong nih. Enggak bisa ngantuk aku, ngomong kok. Gimana mau ngantuk aku? Tapi sampai yang mendengarkan, makanya yang mendengarkan itu lebih berat bebannya daripada yang ngomong. Karena mendengarkan itu suruh mentereng gini lama-lama. Wis enak tenan itu. Habis sahur wetenge wareg. Perutnya kenyang, udah. Pembuluh darah dari otak itu turun ke perut tuh, Pak. Makanya orangnya terus ngantuk. Itu sebabnya. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari setan. Setan disebut oleh Allah al-waswas, yakni min syarril waswas, maksudnya min syarris syaiton, dari kejahatan, keburukan setan. Setan disebut oleh Allah sebagai al-waswas. Al-khannas, apa? Kenapa setan disebut al-khannas? Karena setan itu alladzi, makhluk Allah yang yahnisu marrotan wa yuwaswisu ukhra. Kerjaannya itu selalu menunggu kesempatan pada suatu ketika, pada suatu saat, tetapi bersamaan dengan itu dia menunggu, membisik-bisikan di saat yang lain. Di saat yang lain setan membisik-bisikan. Hari ini kamu mau ngaji, gak usah, tidur aja. Paling nyaman tuh habis sahur tuh tidur. Udah tidur enak kamu nanti. Gak usah ngaji. Kan Tuhan Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Gak apa-apa, tidur sekali aja. Ya saat itu sekali, besoknya lagi gitu lagi. Berarti berkali-kali. Dia terus tidur terus sampai subuh. Ya, jadi setan itu dia selalu mundur dalam satu saat. Dia mundur kalau manusianya ingat kepada Allah, setan kalah. Jadi kalau kita ingat sama Allah, setan akan kalah. Tapi kalau kita lupa sama Allah, setan masuk. Hanya orang kesurupan itu karena dia kurang dekat dengan Allah. Orang kemasukan setan, kemasukan jin, karena dia tidak menyebut nama Allah, kurang menyebut nama Allah. Setan masuk ke situ. Ya. Wa yuwaswisu ukhra, dan setan itu kerjanya membisik-bisikkan di waktu yang lain. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, yahnisu, setan itu bersembunyi, ya, fima dzukira, di saat apa yang disebut, inda zikril abdi, di saat menyebutnya seorang hamba rabbahu, terhadap Allah Tuhannya. Ada hadis riwayat asar an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas berkata, ma min mauludin, kata Ibnu Abbas atau kata Nabi ini ya, Ibnu Abbas mengatakannya tentu dari Nabi. Tapi di sini ini perkataan Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Jarir. Ma min mauludin, tidak ada dari seorang yang dilahirkan, tidak ada seorang pun yang dilahirkan illa kecuali ala qalbihi, di hatinya ada al-waswas, ada setan. Semua manusia itu di dalam hatinya itu ada setannya. Itu fa idza aqala, maka apabila manusia tadi berakal, menggunakan akalnya, fadzakara, lalu dia ingat, fadzakarallah, lalu dia ingat Allah, khonasa, lari atau mundurlah atau bersembunyilah si setan itu tadi. Walaupun dia nempel di hati manusia, lari dia keluar, copot. Wa idza ghafala, dan apabila si manusia tadi lupa kepada Allah, dia tidak ingat Allah, waswasa, setan akan datang membisik-bisikkan. Qala, Ibnu Abbas berkata, fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah, al-waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari setan yang selalu membisik-bisikan dan selalu bersembunyi, ya. Ada hadis lain dari Ibnu Abbas, al-waswas, qala, kata Ibnu Abbas,
Asyaiton yang namanya setan itu jathimun ala qalbi ibni Adam. Dia menempel di hati anak Adam. Jadi manusia setan itu menempel di dalam hati kita, Pak. Di hati kita ini ada setannya juga. Dalam diri kita ini loh. Di dalam diri kita ini ada setannya juga. Masing-masing kita ini semuanya punya setan-setannya, Pak. Ya, setan-setannya banyak pada nempel di sini. Nah, kalau lagi nggak mau ngaji itu bagi setannya yang lagi menang gitu. Ya. Terus faida saha, maka apabila dia lupa wa ghafala, dan dia lalai, waswasa, setan akan membisik-bisikkan sesuatu yang buruk. Wa idza zakarallah, dan apabila manusia ingat kepada Allah, khonasa, setan mundur. Berlindung min syarril waswasil khannas, kata Ibnu Katsir. Allah menyuruh kita berlindung dari bisikan setan. Wa huwa syaitanul muwakkalu, yang namanya al waswas al khannas itu dia adalah setan al muwakkalu bil insan, yang diserai tugas oleh Allah untuk berada pada manusia. Jadi semua manusia ada setannya. Fa innahu, karena sesungguhnya mamin ahadin, tidak ada seorang pun min bani Adam, dari anak-anak Adam ini, illa kecuali walahu, untuk dia qarin, ada teman. Manusia itu punya qarin. Qarinnya dari setan itu tadi, ya. Yuzayyinu lahu, yang kerjaannya menghias-hiaskan, memandang indah kepada manusia, al fawahisa, segala keburukan. Jadi keburukan-keburukan dibuat oleh setan menjadi kebaikan. Itu kerjaan setan itu. Itu keburukan sebetulnya. Tidak baik, tapi oleh setan dipengaruhi manusia tadi sampai memandang baik segala yang buruk. Amalan yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah SAW, itu amalan yang tidak diterima oleh Allah. Tapi setan pinter sekali. Enggak apa-apa, amalan baik gini kok, Allah masih menerima. Itu setan membisik-bisikkan kepada kiai-kiai biasanya itu. Ustaz-ustaz yang dibisik kayak gitu. Kalau orang awam ini enggak usah pakai kiainya setan. Prajuritnya setan sudah kalah semua sampean. Ya, yang kerucuk-kerucuknya yang pangkat balok 1 itu sama setan balok 1, karena sampean sudah kalah, apalagi sama jenderalnya setan maksudnya, bukan setan, bukan jenderal, saya tidak menghina yang jenderal ya. Setan juga punya jenderal, Pak. Setan juga ada yang tugasnya menyalahkan, yang menyesatkan kiai, yang menyesatkan jenderal. Setan itu juga punya fakultas, Pak. Sama dengan manusia, punya sekolahan mereka, dan sekolahannya nggak kelihatan. Mata kita nggak bisa melihat mereka kok, ya. Wala ya'luhu juhdan fil khobal, dan tidak bisa mengalahkannya dengan bersungguh-sungguh fil khobal, dalam segala yang buruk itu tadi, kecuali dengan pertolongan Allah. Wal maksum, sedangkan orang yang terjaga dari setan adalah man asamallah, orang yang Allah menjaganya. Waqad tsabata fi sahih, dan sudah pasti ada dalam hadis yang sahih, annahu, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma minkum min ahadin, tidak ada dari antara kalian seorang pun, illa kecuali qad wukila bihi qarinatun, sudah telah diserai kepadanya satu teman. Qalu, maksudnya setan. Setiap manusia itu ada setannya. Ketika Nabi bilang begitu, qalu, para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga kah ya Rasulullah? Apa engkau juga ditemani setan ya Rasulullah? Kalau semua manusia ini ada setannya, apa engkau juga ya Rasulullah? Kan engkau kan manusia juga. Apa jawab Nabi? Qala, Nabi mengatakan, na'am, ya, aku juga ada setannya. Dalam diriku ada setannya. Illa, kecuali, melainkan, atau akan tetapi, annallah, bahwa Allah itu anani, Allah selalu menolong aku, alaihi, atas setan itu tadi. Allah menolong aku untuk menghadapi setan tadi. Aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan setan tadi. Fa aslama, lalu setan tadi menyerah. Fala ya'muruni, lalu dia tidak menyuruh aku illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Nah, itu bedanya setan kita dengan setannya Rasulullah SAW. Setannya Rasulullah SAW menyuruh sampai yang baik-baik. Rasul bangun. Ayo, itu nasihati umat itu, gitu. Nah, kalau kita enggak gitu setannya, nyuruh kita yang buruk. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan lain-lain, ya. Juga ada lagi hadis yang sahih Anasin, dari sahabat Anas, fi qissati ziyaratil Sofiyah. Nah, ini nanti lain kali, ya. Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu hari berjalan dengan 2 orang wanita malam-malam. Pada Nabi sedang iktikaf bulan Ramadan. Malam-malam beliau keluar dari masjid mengantar 2 orang perempuan. Terus ada 2 pemuda melihat, langsung bersembunyi, nggak mau ketemu sama Rasul.
Rasul tahu. Kamu sini. Ngapain kamu sembunyi tadi? Ini dua perempuan nih istriku semua. Lihat nih, satu Sofiyah yang artinya siapa gitu. Jadi bukan Will, wanita idaman lain, bukan. Ini istriku. Kamu curiga? Oh enggak ya Rasulullah, enggak. Ini loh Nabi mengatakan, faqala Rasulullah ala risrikuma. Kamu sini, tenang kamu. Sini kamu berdua. Innaha Sofiyah, ini Sofiyah binti Huyayin. Istri Nabi yang namanya binti Huyayin. Sofiyah binti Huyayin itu istri beliau yang cantik. Mantannya istri tokoh Yahudi. Bekas istrinya orang Yahudi, mati dalam perang, jadi tawanan, terus diperistri oleh Rasulullah. Karena dia mau masuk Islam, diperistri oleh Rasulullah. Ya, karena dia, untuk apa? Kenapa Rasulullah menikahi istri bangsawan Yahudi? Karena dia bangsawan. Bangsawan dinikahi oleh Rasul, pantas. Sahabat nggak ada yang berani menikahi istri bangsawan. Rasul. Nah, ini Sofiyah binti Huyayin. Faqala, maka kedua pemuda itu mengatakan, Subhanallah, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, maaf kami tidak mengatakan bahwa engkau berjalan dengan wanita lain. Enggak ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi pun bersabda, Inna syaiton, sesungguhnya setan itu yajri, dia berjalan, dia selalu berjalan minib ni Adam, pada anak Adam, pada manusia ini majrad dam, melalui tempat jalannya darah. Setan itu masuk dalam hati manusia melalui aliran darah, pembuluh darah itu. Wa inni khositu, dan sungguhnya aku ini takut ayak zifah, bahwa setan akan melemparkan fi qulubikuma, dalam hati kalian berdua, sayan, sesuatu kecurigaan, sesuatu dugaan yang keliru. Au qala syarron, atau Nabi mengatakan, aku khawatir setan akan melemparkan satu prasangka buruk kepadaku. Jangan sampai kamu punya prasangka buruk kepada aku. Nabi langsung perkenalkan, ini istriku. Jadi kalau suatu ketika sampai melihat aku menggandeng seorang perempuan, sampai datangi, tanya siapa itu? Boleh. Ini istriku, belum kuumumkan. Misalnya, nanti aku mau ngomong begitu misalnya, ya belum kasih tahu. Aku belum belum lah gitu aja. Ya, jadi ya sudah. Nanti kalau suatu ketika ya sampean ketemu aku jalan, ternyata itu amah, ternyata itu keponakanku. Nah, keponakanku kan mahramku, ya. Keponakanku yang cantik-cantik banyak, Pak. Tapi keponakan kan nggak boleh dinikahi gitu ya. Udah habis waktunya. Ya, sekian dulu, besok kita lanjutkan lagi insyaallah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.